Halo teman-teman, kembali lagi di Dowell Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players. Part 9 ya guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Biar dapat notifikasi setiap kita upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene dijelaskan bahwa, seorang player mode Max Chaotic akan menjadi pembunuh, ketika mereka melewati batas reputasi tertentu. Ketika seorang pembunuh melakukan PvP dengan orang yang memiliki gelar atau hero, serangan dan pertahanannya akan sama-sama melemah. Selain itu, ketahanan terhadap skill divine juga akan berkurang jika mereka mati. Waktu hidup kembali mereka akan dinaikkan menjadi 240 jam. Dan peluang drop item milik mereka menjadi 100%. Tapi bagiku, sebagai pemimpin Sky Devil, aku tidak tahu apa ini akan naik, tapi ini seharusnya tidak masalah, kan? Ucap Arthur. Kemudian sistem memperlihatkan pesan, karisma Anda meningkat, kesetiaan para Sky Devil telah meningkat. Kemudian di sisi lain Zeta sedang menghancurkan para player lain, dan berniat untuk membersihkan tempat ini, dan para player lain nampak berguguran, karena telah terbunuh oleh Zeta dan Arthur. Setelah selesai membersihkan area, tiba-tiba kelompok monster pun datang, yaitu gerombolan Chaos Bull. Kemudian Arthur menyuruh Zeta untuk menangani semua monster tersebut. Zeta dengan senang hati akan memotong-motong daging sapi itu. Arthur dan Zeta langsung menghabisi gerombolan Chaos Bull itu. Arthur mencoba memukul salah satu monster itu, dan berharap tidak akan mati dengan sekali pukul. Namun lagi-lagi hanya satu serangan, monster itu langsung tumbang. Dan lagi-lagi tidak ada item yang keluar dari buruan Arthur. Tapi berbeda dengan Zeta, buruan Zeta mengeluarkan item dan Arthur mendapatkan gold dari buruan Zeta. Arthur berusaha agar mendapat emas lebih banyak lagi. Di sisi lain para player melihat pertarungan mereka berdua. Mereka mengira Arthur adalah seorang mage dengan serangan jarak dekat dan menganggap Arthur memiliki level di atas 50, kemudian kembali ke Arthur. Dia mendapat kenaikan level dan menyuruh Zeta untuk mengumpulkan permata biru. Selagi menunggu skill Zeta yang masih cooldown, Zeta pun mendapatkan 7 permata biru dari hasil buruannya. Arthur pun senang karena kecepatan berburu yang di luar dugaan. Kemudian Arthur pun berniat untuk berberes-beres, dan kabur, namun tiba-tiba bos monster pun muncul, yaitu Black Chaos Bull King. Kemudian Arthur menyuruh Zeta untuk membersihkan monster kecil dan mengumpulkan drop itemnya. Zeta berkata kepada Arthur, katanya Chaos Bull King ini lebih kuat dari yang biasa, karena dia adalah field boss. Mungkin itu bisa drop item. Setidaknya satu bundel berisi 20 batu biru. Arthur mencoba untuk melawannya, dan berharap monster itu dapat menahan satu serangan Arthur, dan menyerahkan pukulan penghabisan kepada Zeta. Karena jika Arthur yang menghabisinya, Arthur tidak akan mendapatkan drop item sama sekali. Karena keberuntungan yang minus. Kemudian tiba-tiba orang-orang berlevel tinggi sedang menuju ke arah Arthur. Arthur pun kesal karena sudah hampir menangkap monster, tapi malah diganggu. Dan Arthur pun memilih untuk kabur karena melihat kekuatan musuh yang cukup besar. Dan Arthur berkata, aku dipermalukan seperti ini karena aku tidak punya kekuatan. Tapi aku akan segera mengembalikan kejayaan para Sky Devil di benua ini. Arthur berhasil mengumpulkan 11 batu biru dan naik 2 level. Kemudian scene beralih ke Arthur yang sudah berada di dunia nyata, dan sedang berada di depan komputer. Dia sedang melihat pengumuman bahwa tidak ada monster baru di pengumuman ini. Black Chaos Bull adalah monster yang belum pernah dirilis sebelumnya. Apa ini karena efek keberuntunganku minus 99? Aku tidak tahu apa ini pertanda buruk atau baik. Tapi jika Chaos Bull King berhasil menahan satu pukulan dariku, aku akan mendapatkan sebundel batu biru. Kemudian Arthur membuka beberapa percakapan para player di internet. Mereka membahas tentang Dungeon yang tingkat kesulitannya bertambah tinggi. Dan para monster Black Skull pun muncul entah dari mana. Seekor giant bear muncul tiba-tiba. Kemudian Arthur berpikir, apa semua ini gara-gara aku yang memiliki keberuntungan minus 99? Kemudian ada beberapa percakapan yang membahas Arthur, seorang player mode Max Chaotic, yang menghabisi semua Chaos Bull kabur, setelah melihat boss monster. Setelah itu para player level tinggi, yang berusaha untuk menangkap player Max Chaotic itu, mengalahkan boss monster Black Chaos Bull King. Ada 3 bundel batu yang di-drop. Masing-masing bundel berisi 30 batu, bukankah itu gila? Arthur pun nampak kesal karena mengetahui hal tersebut. 90 batu itu setara 450 juta won.
Arthur nampak depresi dan menyesal karena tidak dapat membunuh bos monster itu. Sisa uang yang didapat Arthur setelah berburu hanya tersisa 15 juta won. Tidak banyak yang bisa dipakai untuk membeli hadiah ulang tahun Seah. Atau menafkahi kami. Sejujurnya dengan kekuatanku saat ini, bukankah seharusnya aku bisa membeli rumah dan mobil? Karena level asliku rendah, ada banyak area yang tidak bisa kukunjungi. Aku juga tidak bisa menggunakan sebagian besar skillku. Penaltinya juga terlalu banyak. Karena sudah jadi begini, kurasa aku hanya harus naik level secara gila-gilaan. Kemudian Sin beralih ke seseorang yang sedang melaporkan pada atasannya. Tingkat kesulitannya meningkat drastis. Kira-kira begitu tuan, itu adalah monster yang kemampuan keseluruhannya telah meningkat drastis. Kemudian atasan itu pun menyuruh bawahannya untuk berburu dan akan menambah jumlah orang. Sepertinya Max Chaotic yang berkeliaran di gurun hari ini itu. Kelihatannya dia orang yang sudah lama mengganggu rekan-rekan kita. Aturlah semuanya segera, setelah kau mendapatkan informasi. Apakah dia benar-benar Ruvendal atau bukan, kita perlu memberitahunya. Apa yang akan terjadi jika seseorang berkeliaran sendirian? Ucap Direktur Eng Union, Jung Wook Hyun. 3 minggu kemudian, Sin diperlihatkan bahwa Arthur naik level, dan levelnya adalah level 29. Luxo pun tampak cemas pada Arthur, bahwa tubuhnya akan kelelahan setelah berjalan 3 hari. Kemudian Arthur menjawab, terima kasih telah mencemaskanku, tapi aku baik-baik saja. Jadi jangan cemaskan aku, meskipun banyak larangan di tubuhku. Aku tidak bisa selemah ini. Aku ingin menunjukkan keindahan dunia ini pada kalian semua. Demi menunjukkan kalian hari di mana semua orang di dunia ini berlutut di hadapan Sky Devil. Aku tak bisa beristirahat walaupun 1 detik, ucap Arthur sambil menunjukkan wajah yang penuh keagungan. Kemudian Luxo pun nampak terharu, dan menunjukkan wajah kagumnya terhadap Arthur. Dan Luxo pun berkata akan setia sampai titik darah penghabisan. Nampak Arthur menunjukkan wajah senyum mengerikan dan berkata dalam hati, ini semua demi apartemen dan mobilku. Aku harus memiliki itu semua. Kemudian sistem pun muncul, ternyata Sah memberikan pesan kepada Arthur. Dia bertanya apakah kau mendapatkan kues. Kues ini muncul di seluruh dunia Opa. Ketujuh konstelasi. Dan chapter kali ini pun berakhir. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai kedepannya akan ada 1 video setiap hari. Dan mohon masukannya ya guys. Halo teman-teman, kembali lagi di Dowell Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players part 10 ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Arthur yang sedang melihat notifikasi sistem. Sistem menampilkan quest, basmi komplotan kejahatan dan tantang mereka untuk menjadi salah satu konstelasi yang menjaga kedamaian. Ketujuh konstelasi harus berkumpul untuk bertarung melawan komplotan kejahatan absolut yang akan menelan seluruh dunia. Dalam rangka bertarung melawan kejahatan absolut yang semakin hari semakin menguat sambil bersembunyi. Di suatu tempat di benua ini, ketujuh konstelasi harus dibentuk dengan sesegera mungkin. Kemudian Arthur berbincang dengan Sah tentang kues ini. Para player menggila membahas kues ini. Aku tahu kenapa mereka selalu menggila. Kemudian Arthur berpikir, aku tidak tahu apa kelas tersembunyi ini tapi jika itu ada hubungannya dengan main story Olympus, kekuatan yang bisa kita dapatkan pasti tidak dapat terbayangkan. Kemudian Sah bertanya kepada Arthur, Kak, apa kau tidak akan menantang kues 7 konstelasi ini? Arthur menjawab, aku tidak bisa. Bahkan tidak ada NPC yang akan memberiku kues ini. Aku sedang mode Max Chaotic. Apa kau akan mencobanya, Sah? Kemudian Sah menjawab, aku tidak terlalu yakin, aku ragu akan punya cukup waktu. Karena aku sudah cukup sibuk dengan pekerjaanku di Union. Lagian hanya rangker dengan banyak waktu luang dan pemain asing yang akan mengambilnya. Kakak juga setuju kan? Pokoknya tingkat kesulitan di area berburu yang aku kunjungi meningkat. Dan aku rasa quest ini mengidentifikasi aku dan para Sky Devil sebagai kejahatan absolut dan melanjutkan ceritanya. Jika begitu, dalam kasus terburuk, ketujuh konstelasi dengan kelas tersembunyi akan mengincarku di saat yang sama. Aku hanya ingin hidup dengan damai, tapi jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan berada dalam masalah. Aku harus menjadi lebih kuat apapun yang terjadi. Kemudian Arthur pun masuk ke dalam Olympus. Di dalam Olympus Arthur berbicara kepada para bawahannya.
Arthur berkata bahwa Arthur akan berkelana sendirian kali ini, dan membuat para bawahannya kaget, dan Zeta melarang Arthur untuk pergi sendirian. Itu terlalu berbahaya, tolong pertimbangkan kembali. Kemudian Arthur menjawab, aku tahu betapa setianya dirimu. Hanya saja, berdasarkan informasi yang aku dapat, Kekaisaran Arpes telah mendeteksi pergerakan kalian. Kita harus berhati-hati di saat seperti ini. Jadi, aku akan keluar sendirian kali ini, ucap Arthur. Para bawahan Arthur pun terharu melihat karisma tuannya. Karena kues untuk ketujuh konstelasi sedang berlangsung. Membawa Elder hanya akan memancing kekaisaran. Para bawahan pun berpesan kepada Arthur agar berhati-hati. Arthur pun pergi dan berkata jaga desanya dengan baik ya selama aku tidak ada. Arthur berniat untuk mendapatkan pengakuan dari para Elder yang lain. Untuk mendapatkan banyak bantuan. Untung Erda bergabung denganku sehingga aku hanya butuh 4 lagi dari mereka. Untuk berada di pihakku. Kemudian Arthur berpikir untuk mendapatkan uang secepat mungkin karena dia sudah menghabiskan 300 juta emas hanya untuk membangun satu rumah. Jadi aku hanya bisa naik level secara gila-gilaan. Aku harus mencapai level 40 secepat mungkin. Dengan begitu, aku akan bisa menggunakan ilmu Heaven Shattering Ghost. Dan kemudian bisa melanjutkan peta peninggalan guruku. Dan kues-kues yang lain. Setelah itu, mungkin aku akan mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang lain. Tentu saja aku tidak bisa mendapat drop seperti batu biru sekarang. Tapi hanya ini yang bisa aku lakukan. Aku akan pergi melakukan pembunuhan besar-besaran agar bisa gila-gilaan naik level untuk mempersiapkan diri demi masa depan. Kemudian monster pun muncul di hadapan Arthur. Arthur pun langsung menghajar para monster agar bisa menghilangkan stres. Kemudian sistem pun muncul dan memberitahukan bahwa skill Unordinary Powerful Fist diciptakan. Arthur pun kaget, dan bertanya dalam hati apakah skill ini akan berguna dalam perburuanku. Kemudian sistem menampilkan pesan, Unordinary Powerful Fist mengandung tekad dan hasrat pemakainya. Tekad dan hasrat yang begitu kuat itu berada dalam tinjunnya. Anda bisa memberikan damage yang tidak biasa dengan Unordinary Fist. Pengurangan damage 0 sampai 100%. Namun, Unordinary Fist hanya bisa diaktifkan dengan tangan kosong. Apa ini ucap Arthur? Arthur pun nampak bahagia. Akhirnya ini skill sampah yang bisa mengurangi damage. Aku bisa farming item dengan ini mulai sekarang. Aku hanya perlu membiarkan orang lain yang mendaratkan pukulan terakhirnya. Jika aku membeli seekor pet dan membiarkannya mendaratkan pukulan terakhir, aku bisa mendapatkan drop. Hebat, aku akan pulang sekarang juga dan tiba-tiba seseorang muncul di belakang Arthur. Akhirnya aku menemukanmu, itu pasti kau. Arthur pun bergumam dalam hati sepertinya sesuatu yang mirip seperti ini terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian orang itu pun berbicara kepada Arthur dan berkata, apa kau tahu berapa banyak masalah yang kudapat gara-gara kau? Aku dituduh melakukan hal yang tidak aku lakukan. Mereka bahkan tidak mau mendengarkanku. Aku sedang berbicara tentang bajingan Union yang hebat-hebat itu, bukankah kau setuju? Ucap Ruvendal pemburu Pyre. Kemudian Arthur berkata dengan polosnya, jadi kau ini siapa? Energi yang jahat dan tebal ini, dia seorang Max Chaotic, dia bahkan punya perlengkapan yang bagus. Ucap Arthur. Kemudian Ruvendal berkata kepada Arthur, jadi kau benar-benar tidak kenal aku. Apa kau bahkan tidak punya peri kemanusiaan? Kau bercandakan. Kemudian Arthur menjawab, tapi aku ini benar-benar tidak mengenalmu. Lucu sekali kau. Ruvendal pun tampak kesal dan berkata, lihat ini bajingan, aku ini Ruvendal yang kau pakai identitasnya. Bajingan sialan, ucap Ruvendal yang nampak sangat kesal dan marah. Aku kemari untuk menangkapmu dan menyerahkanmu pada bajingan. Bajingan Union, apa kau memahami situasinya sekarang? Kelihatannya kau hampir berlutut dan memohon pengampunan tapi kau harus membayar biaya menyamar menjadi kukan. Apa kau takut, jika kau menyerah? Aku hanya akan memukulmu beberapa kali dan tidak akan membunuhmu. Mereka juga tidak akan membunuhmu jika kau memohon. Apa kau mengerti? Ikuti saja aku dan pergi ke tempat bajingan. Bajingan Union itu untuk minta maaf dan memberitahu mereka kalau kau akan tarik tangan dari mereka. Ucap Ruvendal. Kemudian Arthur berkata tidak bisakah kita bertarung saja? Ruvendal pun nampak sangat marah, dan berkata apa kau ini sudah gila bernai menantangku. Aku tidak ingin berbuat terlalu kasar padamu sebagai sesama Max Chaotic. Ruvendal langsung mengeluarkan skill dan menyerang Arthur. Jangan sampai mati gara-gara kena serangan ini. Arthur pun nampak kecewa karena hanya segini kekuatan utama Ruvendal.
Darah Arthur pun hanya berkurang 3% saja. Kemudian Arthur pun nampak mengaktifkan skillnya. Ruvendal nampak terkejut karena Arthur tidak terluka sedikitpun. Kabar kalau dia membunuh Direktur Union dengan sekali pukulan pasti benar. Tapi jika skillnya sekuat itu, aku yakin waktu perapalannya sangat panjang, dan pasti ada resiko yang besar. Arthur pun langsung menyerang Ruvendal, tapi serangan Arthur meleset. Arthur pun nampak kebingungan sendiri. Ternyata Ruvendal menggunakan skill barrier, dan barrier itu pun langsung hancur. Arthur nampak kesal karena serangannya meleset. Aku bisa saja mengenai secara akurat. Kelihatannya aku bisa memukulnya dengan lebih kuat, ucap Arthur. Ruvendal kesal karena Arthur masih mengucapkan omong kosong di situasi seperti ini. Dia pasti sedang berusaha mengulur waktu untuk cooldown skillnya. Biasanya dalam PvP, jika kau punya skill selanjutnya yang siap, orang-orang tidak akan menghabiskan lebih banyak waktu dan langsung menggunakan skillnya. Jika serangan itu mengenaiku dengan benar, aku pasti akan berada dalam kondisi buruk. Tapi kau masih bertahan karena skillmu masih dalam masa cooldown. Ruvendal pun menyerang Arthur, namun Arthur langsung memukul balik Ruvendal dan membuat dia terlempar. Kemudian nampak diperlihatkan banyak skill pertahanan Ruvendal yang hancur karena serangan Arthur. Ruvendal pun kesal karena Arthur lebih cerdas dari yang dia kira. Ruvendal mengira bahwa serangan Arthur yang pertama adalah umpan, dan serangan yang kedua adalah serangan aslinya. Tapi aku bisa melihat bahwa dia tidak senang. Itu berarti tadi tidak berjalan sesuai rencananya. Kemudian Arthur juga kesal dan berharap bisa memakai Eye of Mine yang aku pelajari di level 55. Diperlihatkan Ruvendal yang mengeluarkan skill pamungkasnya. Ruvendal berniat untuk menghabisi Arthur. Ruvendal berharap Arthur tidak mati dengan serangan ini karena dia ingin memberikan Arthur kepada Union. Arthur pun menyadari bahwa Ruvendal masih mempunyai skill akhir. Apa itu Heart Attack? Tapi dinilai dari posturnya kurasa iya. Arthur pun masih mempunyai trik lain, pukulan biasa. Ruvendal tampak mengejek Arthur dan mengira kalau Arthur tidak mempunyai skill lain. Mereka berdua pun nampak saling berbenturan kekuatan dan bersambung. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai ke depannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys. Kalau ada salah, terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah amin. Halo teman-teman, kembali lagi di Dowell Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players Part 11. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Arthur yang nampak bingung, melihat tubuh dari Ruvendal, kemudian arwah Ruvendal tampak keluar dari tubuhnya. Ruvendal berkata, apa yang? Aku yakin dia terkena serangan Heart Attack milikku. Dia sama sekali tidak terluka sedikit pun. Dari mana sebenarnya monster ini berasal? Arthur pun kembali bertanya-tanya, apakah sungguh mati, atau dia hanya pura-pura mati? Pertahanan sihir yang dia miliki hancur dengan satu serangan tadi. Terus kenapa dia menyerang? Kalau pertahanannya sudah hancur, aku hampir mengira kalau dia lebih kuat dariku. Dia ini bodoh atau gimana ya? Serangan Heart Attack atau apalah itu namanya bahkan tidak mengurangi 10% HP-ku. Kenapa dia arogan sekali? Aku mengerti kalau damage-nya lemah, tapi aku tidak mengerti kenapa dia melancarkan serangan lagi ketika pertahanannya hancur. Dia ini pasti sangat bodoh, ucap Arthur yang kebingungan, dan arwah Ruvendal pun hanya bisa kesal dan marah mendengar Arthur berbicara meremehkannya. Kemudian Arthur juga nampak heran karena player Max Chaotic macam apa yang tidak menjatuhkan item sedikit pun. Player Max Chaotic seharusnya menjatuhkan item ketika mereka mati. Tapi kenapa dia tidak menjatuhkan satu item pun? Tunggu, aku melihat sesuatu. Ternyata semua itemnya hancur lebur. Jadi barang-barang tadi terpental itu adalah serpihan-serpihan item miliknya. Hadeh, kurasa aku tidak punya pilihan lain. Dia tidak mungkin akan menjatuhkan item kalau semua itemnya hancur lebur. Sekarang, aku rasa, aku tidak punya masalah lagi melawan musuh yang berada di level 50. Ini seharusnya sudah cukup bagiku untuk pergi ke area berburu, yang levelnya lebih tinggi. Kemudian Arthur pun tampak meninggalkan area itu dan segera pergi ke area lain, dan arwah Ruvendal pun masih kesal dengan Arthur. Dan dia pun berjanji akan menghajar Arthur dengan wajah yang kesal dan menangis. Tiba-tiba arwah Ruvendal pun terkena skill rantai, yaitu Soul Beam. Anda telah dibatasi oleh skill Soul Beam. Kemudian nampak seseorang muncul dan berkata, material yang bagus, aku mendapatkan sebuah jasad level tinggi, hari ini sungguh hari keberuntunganku.
Andai saja aku bisa mendapatkan orang tadi, tapi, aku harusnya sudah puas dengan ini. Nampak Ruvendal yang kesal karena terjerat rantai. Tiba-tiba dia hidup kembali karena skill itu, tapi tubuh Ruvendal nampak tetap dirantai dan sistem pun muncul memberitahukan bahwa Anda selamanya terikat oleh rantai ini, kecuali jika Anda berhasil melarikan diri dari pengguna skill ini. Kemudian orang itu pun menyuruh Ruvendal push up 10 kali. Ruvendal tiba-tiba tersengat petir, karena tidak langsung menuruti perintah orang itu. Ruvendal pun menuruti orang itu pun berkata, sebaiknya kau menurutiku jika kau tidak ingin terluka. Ruvendal sama sekali tidak pernah mendengar tentang skill ini. Apa dia memiliki hidden class seperti Necromancer? Dari bicaranya dia seperti masih bocil. Mungkin aku dapat memanfaatkannya jika aku meyakinkannya. Tiba-tiba Ruvendal memanggil orang itu dengan sebutan Master yang membuat orang itu terkejut. Kemudian Ruvendal berkata, bajingan yang barusan itu, kau bilang kau menginginkan jasadnya kan? Aku akan membantumu Master. Kemudian scene pun beralih ke dunia nyata, diperlihatkan Arthur dan Seah yang sedang berada di restoran cepat saji, dan mentraktir Seah hamburger. Nampak Arthur yang senang melihat Seah bahagia. Kemudian Seah pun bertanya kepada Arthur, kenapa opa tiba-tiba baik? Kau kan sering memarahiku, bilang kalau aku hanya boleh pesan satu hamburger saja. Apa perubahanmu ini karena kau sekarang sudah menghasilkan uang? Sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu opa, ada yang perlu kubeli lagi. Kemudian Arthur menjawab, Seah, apa yang akan kukatakan padamu ini bukanlah candaan, jadi dengarkan baik-baik. Kenapa kau tiba-tiba serius opa? Apa kau mau mengambil burgerku? Bukan begitu, dengarkan saja aku. Stat keberuntunganku saat ini adalah 0. Aku memang punya NPC yang membantuku, tapi sulit untuk menggunakan jasa mereka saat ini. Menumbuhkan pet juga tidak mudah di saat seperti ini. Maka dari itu, bagaimana jika kau membangun sebuah fondasi dulu denganku? Kemudian nampak Seah yang terkejut dan menyemburkan minumannya. Opa, apa kau serius? Memangnya siapa yang melakukan di zaman modern seperti ini? Arthur pun kemudian menjawab, bukan itu maksudku. Seah pun kemudian mulai serius. Kecuali opa memiliki informasi yang melimpah atau pendanaan yang kuat, semua usaha dan kepunyaanmu akan dapat dicuri oleh Great Union dengan mudah. Dan belakangan ini, Black Monster terus bermunculan tanpa henti, sehingga kondisi market saat ini tidak bagus. Aku akan mendapatkan promosi juga sebentar lagi, jadi jangan khawatir soal uang dan rumah. Cukup fokus saja soal fondasi yang kau sebutkan tadi, oke? Kemudian Arthur menjawab, aku mengerti. Dan aku masih ingin memberimu sebuah penawaran. Memangnya apa rencanamu opa? Biarkan aku mendengarnya dulu. Kemudian scene pun beralih ke ruang meeting Union. Nampak beberapa orang di sana, diantaranya ada Direktur, Jong Uhyeon. Dia berkata, banyak orang kita yang tewas di Wilderness of Darkness kan? Di sana ada seorang Max Chaotic yang bilang, dia tidak akan membunuh siapapun, jika mereka tidak mencari gara-gara. Karena itulah, kita membuat sebuah pengumuman. Untuk tidak mencari gara-gara ketika mereka bertemu dengan player Max Chaotic, yang tidak punya item apapun, tapi, aku rasa player itu bukanlah Ruvendal. Lihat video ini, kami mendapatkan video ini beberapa hari yang lalu. Player Max Chaotic itu, terlibat dalam PvP dalam melawan Ruvendal. Ruvendal membuat keputusan yang salah di sana, pertahanan sihirnya hancur, tapi dia dengan ceroboh melakukan perlawanan balik. Setelah kami analisa video ini, kami dapat menyimpulkan bahwa, player Max Chaotic tersebut adalah seorang seniman bela diri tingkat tinggi, yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, tapi dia masih terlihat sangat muda. Kami menduga dia memiliki sebuah hidden class, dia sepertinya sedang dalam rampage, karena tidak ahli dalam mengontrol kekuatannya. Ketika kami mengumpulkan informasi, kami menerima sebuah quest, step up dari seorang NPC yang kaya raya. Questnya adalah kita harus menangkap seorang bernama Ramtadian. Saat ini, para NPC Sultan itu berpikir kalau orang yang bernama Ramtadian ini adalah seorang player Max Chaotic tersebut. Ini adalah foto dirinya, bukankah itu berbeda dari yang di video? Aku telah menjelaskan kepada para NPC itu untuk mengkonfirmasi bahwa dialah orang yang dimaksud. Namun sepertinya sistem menilai bahwa, player Max Chaotic tersebut adalah Ramtadian, dan jika kita membunuh orang tersebut, quest pasti akan terselesaikan. Menurutmu, bukankah lebih baik untuk membunuh seseorang yang kita sudah tahu informasinya, daripada mencari-cari orang yang informasinya saja bahkan tidak jelas? Asalkan kita mendapatkan poin step up, maka semuanya bukanlah masalah. Jadi, berapa orang yang kau butuhkan untuk quest ini? Ucap Leader Union. 30 orang harusnya cukup, menggunakan orang yang terlemah yang kita miliki di Union sebagai tumbal.
akan membantu kita membunuh player Max Chaotic tersebut. Total anggaran adalah 100.000 won, untuk mereka yang terbunuh dan 3 juta won sebagai insentif bagi mereka yang berkontribusi paling banyak harusnya sudah cukup. Kemudian salah satu orang berkata, kau pikir ini cukup? Ini menyangkut masalah nyawa, mati di Olympus memang bisa hidup kembali dengan respawn, tapi mereka masih akan merasakan kesakitan. Direktur menjawab, hadiahnya adalah poin step up, dan karena member kita orangnya setia, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Selain itu bukanlah mereka harus lebih bekerja keras selagi masih muda. Kemudian leader pun setuju dengan usulan tersebut. Harga kepala player Max Chaotic tersebut adalah 700 juta won. Anda dapat mengambil 200 juta, dan 100 juta untuk 3 anggota direksi lainnya. Dengan begitu sisanya bisa kita berikan sebagai insentif bagi para pemain. Baiklah, proses saja seperti itu, ucap leader Union. 3 juta won sudah lebih dari cukup. Aku tak peduli jika para member mati, asalkan aku terus cuan. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys kalau ada salah. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah, amin. Halo teman-teman, kembali lagi di Dowell Animation. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Max Level Players Part 12. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat upload tiap hari. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan pegunungan Levnia. Terlihat Seah baru memasuki Olympus. Arthur berkata, sudah tiba kau rupanya. Apa kau mendapatkan semua yang kuminta? Iya sudah semua, tapi apa segini sudah cukup? Semua ini kan hanya sihir dasar untuk pemula. Mending ambil yang kelas penyihir, itu lebih efisien daripada ini. Semua ini bahkan aku gak pelajari di jobku sebelumnya. Opa, kalau level dan kemampuanmu sudah mencukupi, bukankah mending Opa ganti job aja, ya kan? Kemudian Arthur menjawab, apa kau tahu, kalau ada pepatah tantang itu. Jika kau menjadi seorang ahli pedang, maka rumput liar pun akan bisa kau gunakan sebagai pedang. Intinya sama saja, jika seorang dengan statistik yang dahsyat memukul, maka pukulan biasa pun akan berubah menjadi sebuah serangan spesial yang mematikan. Arthur kemudian mengaktifkan skill-skill sihir yang dibawa Seah. Dengan statistik gila itu, bukankah akan membosankan, jika hanya bisa menggunakan serangan sekali saja? Arthur pun membuka banyak skill sihir. Tanpa mengganti jobnya yang membuat Seah bertanya-tanya, Opa kau masih belum mengganti job milikmu? Arthur menjawab dengan santai, emang harus ya? Seah menjawab, ya iyalah, mana ada player dengan skill brutal seperti milikmu tapi tidak mengganti jobnya, meskipun statistiknya mengerikan. Kemudian Seah nampak panik, aku sudah mempercayaimu dan aku juga sudah keluar dari jobku, tapi sekarang kita malah nganggur, rasanya kayak lagi judi. Pokoknya aku tak mau tahu, Opa harus bertanggung jawab pada hidupku. Arthur pun menjawab, aku tahu itu, itulah kenapa aku bersyukur. Pokoknya mari kita besarkan bersama keluarga Han kita ini. Kemudian Seah bertanya pada Arthur, jadi, meski dengan stat seperti itu, Opa belum pernah menggunakan sihir, dan aku juga tahu Opa akan menggunakannya padaku sebagai bahan uji coba, tapi kan itu sihir dasar, apa Opa yakin kalau itu akan efektif? Iya aku yakin, pokoknya lihat saja, semua item milik Seah pun dilepas. Kemudian Arthur mencoba melakukan uji coba kepada Seah. Dengan statistik yang aku miliki, aku sangat yakin kalau ini akan berhasil. Arthur pun mengaktifkan skill Novice Healing. Kemudian Seah bertanya, sudah apa belum? Kalau sudah aku mau minum posien. Arthur menjawab, gak perlu karena HP-mu sudah penuh. Seah pun nampak terkejut karena HP-nya terisi penuh. Ini sungguhan apa gimana? Bagaimana HP-ku bisa penuh, ucap Seah. Kemudian Arthur akan memberikan efek buff kepada Seah untuk segera bertarung. Attack power dan defense Seah pun bertambah. Kemudian Arthur menyuruh Seah untuk memburu beruang yang sudah ada di belakangnya. Seah pun nampak ketakutan karena melihat monster beruang yang cukup besar. Seah berkata, kau ingin aku untuk menghadapinya seorang diri? Kau tahu kan aku biasanya hunting bareng party. 3 menit kemudian beruang itu pun langsung berhasil dikalahkan Seah seorang diri. Seah nampak tak percaya karena berhasil mengalahkannya seorang diri. Arthur pun dengan sombongnya berkata, gimana, apakah sudah percaya padaku? Seah pun sekarang sudah sepenuhnya percaya kepada Arthur. Monster itu pun menjatuhkan drop item Bluestone seharga 5 juta won, dan Seah masih tak percaya karena bisa dengan mudah mendapatkan drop item itu seorang diri. Kemudian Seah berkata kalau itu diberikan ke asosiasi kita hanya akan dapat $100 saja.
Tapi sekarang kita tidak di bawah naungan apapun, jadi ini semua milik kita. Kemudian Arthur mengajak Seah untuk menaikkan level sampai 45 di Dark Wilderness. Scene pun beralih ke Dark Wilderness. Nampak Arthur sedang memancing para monster, di belakang Arthur nampak banyak monster yang mengejarnya. Arthur dengan santainya berjalan ke arah Seah, dan menyuruh Seah untuk menghabisi semua monster itu sendiri. Seah pun langsung mengaktifkan skillnya, dan dengan sekali serangan, Seah berhasil mengalahkan semua monster itu sendirian. Seah mendapatkan 18 Bluestone. Seah nampak sangat senang dengan hasil yang didapat. Jika kita menjual semua kita akan mendapatkan $90.000. Dengan uang ini kita bisa membuat restoran Opa. Kemudian Arthur nampak melihat sekelilingnya. Aku tidak tahu apa karena munculnya Black Monster atau bukan. Tapi sepertinya tempat ini tidak seramai biasanya. Tidak terlalu banyak orang, ucap Arthur. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang yang bersiap menyerang Arthur, tapi dengan mudah Arthur mengalahkan orang itu. Seah pun ikut membantu Arthur mengalahkan orang yang berusaha menyerang Arthur, dan menyuruh Seah untuk mengambil dropnya. Seah berkata, aku mengambil barang mereka, tapi, bukankah itu namanya mencuri? Arthur menjawab, mereka semua bertarung karena aku kau level rendah, dan kita hanya melawan mereka yang menyerang kita duluan. Jika mereka menyerang, kita tidak bisa diam saja. Lihat di sana ada yang datang lagi. Tiba-tiba datang segerombolan pasukan yang mendekati Arthur, dan mereka tampak memiliki level yang tinggi. Dilihat-lihat sepertinya mereka sudah level 50. Mereka membawa banyak orang. Seah pun panik karena mereka datang untuk mengeroyok Muopa. Sepertinya begitu, Seah mengajak Arthur untuk kabur. Arthur dengan santai berkata sepertinya kita sudah telat untuk kabur. Kemudian sistem pun muncul berkata, sampai pertarungan PvP ini selesai, player tidak bisa meninggalkan area. Seah pun nampak panik dan ketakutan. Arthur pun berbisik kepada Seah, jangan khawatir Seah, coba dan pergi ke sisi lain tempat ini, jadi kita tidak terlihat seperti berada di pihak yang sama. Kemudian Arthur berkata dengan sombongnya dan sambil mengejek berapa banyak orang yang datang hanya untuk menangkap satu orang. Aku tidak akan membunuh kalian jika kalian mundur sekarang. Ini kesempatan terakhir untuk kalian. Kemudian komandan musuh menyuruh para bawahannya untuk menjaga jarak. Mereka merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Arthur. Musuh langsung melancarkan sihir untuk menahan Arthur dengan rantai. Arthur dengan mudahnya menahan skill mereka dan sekali lagi memperingatkan mereka untuk mundur. Arthur tidak akan membunuh kalau mereka mundur sekarang. Kemudian Arthur pun mengeluarkan skill Fireball. Kemudian komandan musuh menyuruh pasukan tanker untuk menahan semua rapalan sihir yang lemah. Bahkan jika rapalan sihir yang kuat, Arthur adalah kelas bertarung jarak dekat. Sihir lemah tidak ada apa-apanya. Setelah berhasil menahan serangan Arthur, para damage dealer akan mengeluarkan skill padanya, ucap komandan. Dan serangan Arthur pun langsung mengenai garis depan musuh, dan terjadi ledakan yang dahsyat. Komandan musuh pun terkejut karena serangan kelas rendah dapat menghasilkan efek serangan yang dahsyat. Nampak para musuh yang berjatuhan. Apa yang terjadi? Apakah mereka semua mati? Arthur dengan sombongnya meledek. Apa yang terjadi? Kenapa mereka semua mati? Hehehe. Kemudian komandan musuh menyuruh untuk bersiap. Dia masih bertanya-tanya, itu hanya sihir biasa, kenapa bisa sekuat ini? Apakah dia magisian? Komandan pun nampak kebingungan dengan keputusannya. Dia bingung untuk memilih kabur atau kembali menyerangnya. Arthur langsung berkata, jika kau menyentuh sihirku, kalian akan langsung mati. Seah nampak terkejut karena serangan Arthur yang begitu dahsyat. Terlihat Arthur berdiri santai dan menunggu cooldown dari skill Fireball aktif kembali, dan berniat untuk menggunakan lagi. Arthur pun menunjukkan wajah yang jahat, yang membuat Seah takut, dan chapter kali ini pun bersambung. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys. Kalau ada salah, terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah, amin.